never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mengakui ia merasa gugup jelang melakukan debut bersama tim satelit Ducati tersebut pada MotoGP musim 2024. Saya merasa gugup, rasanya seperti ada kupu-kupu di dalam perut saya, ungkap Marquez, dikutip dari laman resmi MotoGP, Rabu. Meskipun saya sudah berada di kejuaraan selama bertahun-tahun, ini merupakan sebuah perubahan besar, ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu mengatakan berusaha untuk menerima dan menikmati rasa gugup tersebut. Dan hal itu membuatnya menjadi lebih tenang untuk memahami sejumlah hal baru bersama tim teknis kini bekerja sama dengannya. Saya mencoba memahami segalanya dengan tim teknis baru saya dan dengan motor baru saya. Pada akhirnya, saya melompat ke motor pemenang. Jadi, setelahnya, ada di tangan saya, ujar Marquez. Juara dunia 8 kali itu pun telah melakukan sesi uji coba bersama Gresini tak lama setelah balapan final MotoGP 2023 di Valencia. Ia mengaku cukup puas dengan performa motor, meski ia masih harus beradaptasi lagi demi bisa tampil maksimal saat balapan pembuka pada Maret. Uji coba adalah hari adaptasi, terutama terkait posisi motor. Kami mengubah beberapa hal karena di beberapa area saya tidak merasa nyaman sepenuhnya, tapi kecepatannya tetap ada, kata Marquez. Saya memahami motor dan cara mengaturnya. Saya masih harus banyak belajar, mungkin bukan untuk melaju lebih cepat, tapi untuk menjadi lebih konsisten dan lebih aman, ujarnya menambahkan. Saat ditanya mengenai perbandingan antara motor barunya dengan Honda RC213V yang telah menjadi tunggangannya selama bertahun-tahun, Marquez menolak untuk membagikan pemikirannya terkait topik tersebut. Saya tidak suka membandingkan sepeda motor, terutama di depan umum. Ini adalah motor yang berbeda, dengan gaya berkendara yang berbeda, kata pembalap dengan nomor 93 itu. Ada hal-hal yang perlu dipahami pada tingkat posisi dan komunikasi dengan tim. Ini logis karena saya telah bekerja dengan grup yang sama selama 11 tahun, tetapi mereka menerima saya dengan sangat baik. Sementara itu, Enea Bastianini mengklaim sulit merebut gelar juara dunia MotoGP 2023 bahkan tanpa cedera. Ia masih belum beradaptasi dengan Desmosedici GP di tahun perdana dengan Ducati. Pada 2023, Ducati mendominasi seluruh kejuaraan MotoGP, memenangi semua gelar yang dipertaruhkan dan mengukuhkan dirinya sebagai merek yang harus dikalahkan musim depan. Francesco Bagnaia berjaya untuk tahun kedua berturut-turut, menjadi perwakilan Borgo Panigale pertama yang meraih trofi juara 2 tahun berturut-turut. Tim merah tampaknya sedang menjalani momen ajaib. Namun, tak selamanya ketenangan itu ada di dalam tim resmi. Ya, karena di tengah-tengah rider yang bersukacita, ada seseorang yang menderita. Dia adalah Enea Bastianini, yang menjalani musim debutnya di tim pabrikan dengan hasil yang kurang memuaskan. Ia beralih dari GP22 ke motor 2023, sebuah lompatan besar yang membutuhkan banyak adaptasi. Namun, situasinya tidak mudah dan adaptasi dengan motor baru ini terganggu oleh cedera yang dideritanya pada balapan pertama musim ini. Dalam sprint race di Portimao, yang pertama dalam sejarah MotoGP, ia terseret ke tanah oleh Luca Marini dan mengalami patah tulang belikat kanan. Bukan awal yang baik untuk Bestia, yang memulai cobaan yang berlangsung sepanjang tahun. Absen dalam beberapa balapan meski sempat mencoba bangkit kembali di Jerez, ia kembali ke lintasan pada Juni di Mugello, hanya untuk kembali cedera di Barcelona. Ketika ia memicu karambol pertama di awal balapan minggu, dengan yang kedua yang lebih terkenal melibatkan Bagnaia. Sekali lagi keluar dari permainan, Enea menderita sepanjang tahun 2023, tetapi masih berhasil mendapatkan kepuasan. Akan sulit untuk melupakan Grand Prix Malaysia, di mana ia meraih kemenangan, bangkit kembali setelah hampir satu musim penuh dengan rasa frustrasi.
Gresini Ducati untuk saat ini menjadi tim MotoGP pertama yang melakukan presentasi dan launching menyongsong MotoGP 2024. Sebelumnya, pada 20 Januari 2024 Gresini Racing akan mengenalkan Marc Marquez dan Alex Marquez untuk pertama kalinya secara resmi. Nantinya, Gresini Racing juga menerangkan livery yang digunakan untuk Ducati Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez bersaudara sepanjang MotoGP 2024. Namun, dirumorkan livery yang digunakan Gresini Ducati telah bocor. Hal ini beredar di unggah akun Instagram Watis Motodesin, menurut laporan Paddock GP. Akun ini memang kerap mengunggah livery konsep tiap tim di MotoGP, Moto2, dan Moto3 dan tak sedikit yang akhirnya menjadi kenyataan. Tak pelak dengan livery Gresini Racing yang diunggah ini membuat penggemar MotoGP bertanya-tanya apakah benar livery ini dipakai? Pasalnya grafisnya berubah total dibandingkan tahun lalu kala logo Red Bull sangat dominan di seluruh bodi motor. Hal ini juga bersamaan dengan gosip kalau Red Bull tak lagi menjadi co-sponsor Repsol Honda Team, bersamaan dengan hengkangnya Marc Marquez. Apalagi dengan nominal yang sama, Red Bull bisa mendapatkan porsi display yang lebih besar, ketimbang hanya di bagian spakbor Repsol Honda saja. Ini seakan menegaskan Red Bull adalah sponsor utama dari Gresini Racing di tahun ini, imbas sebagai sponsor yang dibawa Marc Marquez. What is Moto Design juga menempelkan beberapa produk Indonesia yang dikonfirmasi masih melanjutkan dukungan untuk Gresini Racing. Termasuk Kemenparekraf dengan tagline, Wonderful Indonesia, Antangin, Bolt Rider, dan Federal Oil. Kini semuanya akan dipastikan 20 Januari mendatang saat Marc Marquez resmi membela Gresini Racing. Isu tim Repsol Honda MotoGP kehilangan sponsor besar usai ditinggal Marc Marquez menjadi kenyataan. Sponsor yang dimaksud adalah minuman energi Red Bull. Sebelumnya, isu kepergian Red Bull nyaring terdengar setelah pengumuman kepindahan Marc Marquez. Padahal minuman energi asal Austria itu sudah jadi sponsor Repsol Honda sejak 2015 lalu. Awalnya Red Bull hanya mensponsori pembalap secara personal, tapi logonya tidak terpampang di Honda RC213V. Sementara itu, Jack Miller mengamati musim pertamanya sebagai pebalap resmi KTM, dan menatap masa depan baik pada tingkat pribadi maupun profesional. Jack Miller telah menunjukkan sisi paling manusiawinya dalam wawancara ini, melebihi pebalap MotoGP tersebut. Orang Australia selalu dicirikan dengan tidak berbasa-basi. Keterbukaan dan kealamiannya, serta bakatnya, menjadikan Miller salah satu pemain penting di paddock MotoGP. Jack, cara yang sangat sederhana untuk memulai, beri diri Anda nilai untuk musim ini. Dari 1 sampai 10? 5. Karena kami menginginkan lebih. Sebagai seorang pembalap, kecuali Anda memenangkan setiap balapan, Anda selalu menginginkan lebih. Kami melakukan beberapa hal dengan baik, namun ada beberapa area di mana saya ingin melakukannya dengan lebih baik. Mengapa Anda tidak mencapai tujuan Anda? Karena saya selalu menetapkan tujuan yang sangat jauh untuk diri saya sendiri. Bukan, maksudnya ganti motor, persaingan dan sebagainya, banyak faktornya. Namun yang jelas, sebagai kompetitor, selalu dikatakan bahwa tujuan maksimalnya adalah bulan, jadi Anda akan selalu menginginkan lebih. Tapi saya senang dengan apa yang telah kami lakukan di beberapa area, saya pikir kami mampu mengesankan beberapa orang.